Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. La ilaha illa huwa wa ilaihi tawakkalna. Rabbul arsyil azim wa ta'ala amma yusyrikun. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'ami wa ifdoli. Yang sama-sama kita hormati Sohibul musibah Bapak Sunarjo sekeluarga beserta putra-putrinya yang hadir pada malam ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas kita sampaikan di majelis yang mulia ini melainkan kalimat tasyakur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Allah lah yang maha kasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah lah yang maha sayang, yang sayangnya tidak pernah terbilang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 7 hari tak terasa kita telah ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Syasinah binti Mardiarto. Tentunya masih ada kesan yang mendalam, terutama bagi keluarga Bapak Sunarjo dan putra-putrinya. Semoga kesan yang mendalam ini, yang baik bisa dilestarikan, tapi yang buruk tidak perlu dilakukan. Contoh yang baik yang perlu kita lestarikan dari almarhumah, mungkin kalau almarhumah itu rajin ibadah, berarti harus diteruskan oleh putra-putrinya. Kalau almarhumah orang yang suka silaturahmi, peduli kepada orang lain, maka harus dilestarikan amalan tersebut agar menjadi amal jariah. Karena Rasulullah SAW pernah didatangin oleh malaikat Jibril. Atani malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril berikan nasihat, yang mana nasihat tersebut insya Allah akan bermanfaat bagi kita juga. Apakah nasihatnya tersebut? Yang pertama adalah Jibril menjazari Muhammad, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad isma syi'ta, hiduplah terserah kamu. Hiduplah terserah kalian. Mau jadi apa kalian terserah. Mau jadi orang beriman silakan. Mau jadi orang kafir silakan. Mau jadi orang munafik silakan. Mau jadi orang soleh silakan. Mau jadi orang pendosa silakan. Bebas, silakan, hidup terserah Anda. Tetapi ujung-ujungnya fa innaka mayyitun, sebenarnya sesungguhnya Anda akan mati. Nah ini yang gak enak endingnya. Kalau hidup terus gak mati mah enak. Jadi gak ada makhluk Allah di muka bumi ini, malaikat pun, bahkan malaikat Israfil yang niup trompet sangkakala, ketika ditiupkan wa yafsiru fis suri fatatuna afwaja, semua seluruh makhluk mati kecuali malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala, ternyata mati juga. Ya Allah, tinggal saya sendiri ya Allah. Udah cabut oleh Allah SWT, nggak ada lagi yang hidup. Kalau kita merasa hidup terus, senang terus, nah tapi ingat kata malaikat Jibril nasihati Rasulullah, fa innaka mayyitun, sesungguhnya Anda akan mati. Ada batasnya, ada limitnya, nggak mungkin kita akan lakukan terus. Yang senang pun di suatu saat nanti akan berhenti senangnya. Nah, inilah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya silahkan bebas kalian melakukan
hidup ini terserah apa saja, yang jelas Anda nanti mati. Nah, kalau Anda mati, berarti kan ada tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat pertama. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah dari nasihat yang pertama ini adalah al-maut itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah sehat para jamaah, kuat melakukan apa saja itu enak, makan enak, jalan-jalan enak, kerja maksimal, apapun enak. Tapi giliran kita udah kena sakit, ya Allah, baru terasa. Pegel aja jadi pinggang, terasa juga mau nyupir susah, mau pergi susah, gara-gara sakit. Nah, maka dari itu batas limit yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan berlaku pada seluruh makhluknya, yaitu mati. Yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril menasihati Rasulullah SAW adalah wahbib masyita fa innaka mufariqatuhu. Wahbib masyita, senangilah apa yang kamu cintai, cintailah apa saja yang kamu cintai. Fa innaka mufariqatuhu, sesungguhnya yang Anda cintai akan berpisah. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar kalau seorang anak cinta sama orang tuanya atau orang tuanya cinta sama anaknya. Seorang laki-laki wajar mencintai seorang perempuan, itu karena naluri. Kalau ada orang laki nggak cinta sama perempuan itu nggak normal, perlu diperiksa itu. Wajar setiap makhluk mencintai penyanyi lawan jenis. Tapi ingat, makhluk yang kita cintai, yang kita sayangi adalah akan berpisah dengan kita. Contohnya adalah yang sekarang ini kita doakan Ibu Sri Harsina. Dulu mungkin, mohon maaf, putra putrinya atau keluarganya sangat mencintai beliau, tapi pada batas waktu itu akan berpisah dengan kita. Jadi cinta kita kepada siapa yang cinta sejati? Cinta kita kepada siapa yang tidak pernah rusak, nggak pernah luntur, nggak pernah hancur, nggak pernah hilang. Cinta kita yang sejati, ternyata cinta yang sejati kita adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia yang melindungi kita, Dia yang Hayyu ya Qayyum. Dia hidup tidak pernah, hidup terus-menerus, tidak akan pernah tidur, memelihara kita, memelihara seluruh alam raya ini. Maka cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah cinta yang tidak akan pernah pudar para jamaah. Nah, itulah yang kita raih, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah cinta kepada kita, subhanallah, nggak usahlah sampai jauh-jauh. Kita lihat kalau orang tua kita cinta sama anak, apa yang diminta oleh anaknya pasti diberi, karena sayangnya orang tua sama anak. Mau kemana aja dia mau jalan kemana aja dituruti, mau minta apa aja dikabulkan. Kenapa? Sayangnya orang tua kepada anaknya. Begitu pun bagaimana kalau cintanya Allah kepada manusia? Tentu luar biasa sekali. Bahkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, siapapun dia. Mau dia sholat, mau dia gak sholat, tetap disayang oleh Allah. Mau dia orang kafir, mau dia orang mukmin, tetap disayang oleh Allah, Rahman ya Allah. Makanya jangan heran para jamaah, loh kok di tetangga saya ada orang nggak pernah sholat, padahal dia kafir, kok hidupnya nggak pernah ada masalah ya, hidupnya kok lancar terus. Jangan heran, Allah sayang sama siapa saja. Ar-Rahman, sayang Allah kepada siapa saja. Tapi Ar-Rahim, nah inilah yang dicari orang. Ar-Rahim, sayang Allah hanya kepada orang mukmin saja di akhirat, sehingga orang mukmin akan kekal di surga, orang kafir khalidina fiha fi jahannam, akan kekal di jahannam. Kenapa? Nggak dapat rahimnya Allah orang kafir. Orang mukmin di dunia dapat rahman sifat oleh Allah, di akhirat dapat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikannya kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Gimana masjid? Ya udah, ayo segera ke masjid. Berangkat. Azan dikeraskan aja masih ada yang enggak ke masjid, apalagi azannya enggak dikeraskan. Azannya volumenya rendah. Ya udah, pada sepi masjid. Ini dikeraskan sampai ngebuk sana kan dengar kok. Masjid Anur ini azannya Mas Asep nih. Kalau udah azan maghrib Mas Asep nih khas panjang azannya. Itu sampai dengar sampai ke buak sampai ke Gria Asep sebenarnya dengar Masjid Anur. Langking kencengnya. Itu pun azan buat. Penting terserah gua lah. Masjid enggak. Nah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Allah dan sayang sama kita, ya Allah, apapun insya Allah akan diberikan. Mudah-mudahan yang kedua ini kita bisa lakukan. Yang ketiga, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, waf'al ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Silakan Anda melakukan apa saja, berbuat apa saja, tapi ingat, Anda harus tanggung jawab. Anda punya tanggung jawab. Anda melakukan yang baik, tanggung jawab, dan akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anda melakukan yang buruk, nanti juga sama akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ada tanggung jawabnya, sekecil apapun ada balasannya. Jadi para jamaah jangan ragu-ragu kalau melakukan yang baik. Wah, sekecil apapun kebaikan ada balasan. Maka dari itu silakan Anda berbuat apa saja, tapi ingat itu ada tanggung jawabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya si mayit itu ada penyesalan. Ada beberapa penyesalan orang si mayit. Mayit akan menyesal yang pertama si mayit itu akan menyesal, itu masalah sedekah. Sedekah, Pak. Karena si mayit ketika itu pernah mengadu kepada Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 50 kalau tidak salah, walaula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu penyesalan yang pertama si mayit, bila mana hidupnya tidak pernah bersedekah. Sehingga dia mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, laula akhartani, seandainya engkau aku beri hidup lagi di dunia sebentar saja, sehari aja lah, nggak usah di fa'asaddaqa wa akum, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Sedekah, Bang. Jadi kalau si Ben nggak pernah bersedekah sama sekali akan nyesal. Karena sedekah ini tasaddaqa in wa inna tasaddaqa sirri tudfi'il ghadabar rabbi. Sedekah yang sirri, sedekah yang tidak kelihatan orang lain, itu akan meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sirri. Kamu sedekah bangunan ke masjid, tapi nggak usah disebutkan nama saya. Bener Pak, nggak usah. Biar untuk yang lain, nggak usah disebutkan nama saya. Tulis saja hamba Allah. Mau sedekah berapa? 2.000. 2.000 mau gimana? Subhanallah. Jadi nggak mau disebutkan tasaddaqa sirri wa inna tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi Allah akan meredam amarah Allah karena dia bersedekah. Bahkan wa inna tasaddaqa sirri udafi'ani wa tasauni. Sedekah yang sirri akan menghilangkan mati buruk, mati yang tidak baik, bala, bencana, itu akan ditolak dengan sedekah. Nah, maka ketika kita ada punya harta, para jamaah mati Allah, saya kalau kita tidak keluarkan itu bersedekah, karena sedekah sirri ini sangat manfaatnya besar sekali. Artinya tidak ada orang lain, bahkan tangan kiri pun seakan-akan tidak tahu kalau tangan kanan itu memberikan sedekah. Seperti itu para jamaah dirahmati Allah. Nah, inilah maka itu penyesalan si mayit yang pertama, masalah sedekah. Yang kedua penyesalan si mayit adalah
walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat Al-Mulk. Jadi ketika dia di dunia, ketika akalnya sehat, pikirannya sehat, semuanya sehat, tidak dimanfaatkan dengan baik. Walaupun nanas mau dulu, kenapa telinga saya tidak dimanfaatkan untuk mendengarkan pengajian? Alhamdulillah pada malam ini mendengarkan semua. Kenapa telinga saya waktu hidup di dunia tidak pernah diperdengarkan dengan hal yang baik? Dengerin azan, dengan ceramah, dengerin taklim. Aunas mau aunak kilo, dan kenapa pikiran saya tidak dimanfaatkan untuk berpikir yang bermanfaat, yang baik-baik? Itu penyesalan si mayit. Dulu ketika saya nggak pernah dengerin taklim. Dulu ketika sehat, saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang baik. Walaupun nanas aunak, dan saya tidak pernah berpikir, nggak pernah bertafakur, tadabbur. Jadi kalau kita sambil ngopi, Pak, sambil merokok, itu kan enak ya. Seruput, maknes, sambil melihat burung. Ya Allah, burung itu kok indah banget ciptaanmu ya Allah. Burung aja waktu subuh dia sudah teriak-teriak, udah bangunin kita kalau kita masih tidur. Burung, Pak, yang dipikirin, bikin alam semesta. Ya Allah, indah banget tuh matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya Allah, enak kan kalau ada matahari. Kalau pas hujan terus kayaknya layu, sendu kayaknya. Tapi kalau ada sinar matahari, kita terus berpikir tentang keadaan alam ini, yang ujung-ujungnya adalah dikembalikan dalam kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pakai pikiran kita. Karena nanti ada penyesalan si mayit karena pikiran tidak pernah dipakai bertadabbur untuk memberikan kebesaran Allah. Oh iya ya, kemarin kita diingatkan oleh saudara kita, tetangga kita yang dipanggil oleh Allah, mati. Kalau saya begini terus nggak ada perubahan gimana? Nah, ini jalan pikirannya. Iya ya, temanku kemarin mabuk, dia tersungkur di gue. Kalau saya terus-terusan ngikutin dia, ya. Nah, ini pikirannya dipakai ini. Ini aunas mau aunak kilo makunna fi ashabi sa'ir. Orang yang tidak menggunakan pikirannya, tidak bukan akalnya, maka dia tempatnya di neraka sa'ir. Hari ini kita manfaatkan pikiran kita dan telinga kita. Allah subhanallah. Itu penyesalan si mayit yang kedua. Penyesalan si mayit yang ketiga adalah nanti di akhirat ada seorang teman yang mencari temannya. Ya. Ketika dia salah satu temannya masuk surga, dia bertanya kepada temannya yang lain, dulu saya kemana-mana berlima, kemana-mana jamaah, kok satu orang ini nggak ada ya, kemana? Dia tanya sama Allah, ya Allah, dulu saya berjalan-jalan kemana-mana berempat, saya sahabat saya ini, tapi yang satu nggak ada, kemana nih ya Allah? Kemudian Allah memberikan izin, coba kamu masuk ke neraka sana. Memberikan izin sehingga dia tidak terbakar tubuhnya, karena diberi izin oleh Allah masuk. Cari, ternyata ada di neraka. Ternyata ada ketemu, kamu di sini. Ini colok. Ini kalau bahasa kasarnya begitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, masalah kapung fi sakor. Disaling bertanya. Ini bertanya, saling berdialog tidak hanya di dunia, nanti di akhirat itu bisa berdialog antar teman. Sudah yang argan masalah kapung fi sakor. Apa yang kamu lakukan? Kok kamu bisa masuk ke neraka sakor? Kok kamu ada di sini? Saya ada di surga, kamu di sini. Dia menjawab, wala takun minal musallin. Iya, ketika aku bersama kamu dulu di dunia, kemana-mana pergi, kamu sholat, aku pas nggak sholat. Ketika aku diajak sholat, udah nitip aja kamu dulu. Ayo mas sholat mas, ntar aja kamu aja duluan. Begitu jawabannya. Jadi karena jawabannya seperti itu, nah dia mengendap di neraka sakor, temennya di surga. Ya Allah. Nah maka para jamaah dirahmati Allah, itu penyesalan si mayit yang ketiga, karena dia selama dunia
sampai tidak pernah sholat, apalagi sholatnya jadwal teratur. Sholatnya 5 kali sehari semalam kan 5 kali. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj yang diterima kewajiban adalah sholat, asalnya 50 kali jadi 5 kali, kok dikurangi 4 jadi 1 maghrib aja. Karena sholat maya yang gampang-gampangnya maghrib aja loh, kok dikorupsi 4, kan ada 5, nggak kuat. Ya Allah, harus dipaksain Pak Jaman. Di doa itu Allahumma paksain, harus dipaksa, harus dipaksa. Subuh harus dipaksa bangun, harus di masjid, harus sholat. Kalau nggak dipaksa, ini doanya cuma satu, Allahumma paksain. Jadi itu Pak Jaman, paksa. Jadi kalau ini nggak dipaksa nggak akan berangkat. Nah itu yang ketiga, penyesalan si mayit. Wala takun benang muslim, karena dia tidak selama dia tidak sholat. Yang keempat apa penyesalan mayit? Ketika di dunia punya salah sama temannya, sama tetangganya, sama belum sempat minta maaf. Waduh, ini yang paling celaka. Kalau kita bertobat kepada Allah atas kesalahan kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita punya salah sama teman, sama tetangga, belum sempat minta maaf, kemudian meninggal, ya Bu, ini. Makanya sering disampaikan ketika jenazah mau dikubur, para jamaah mohon yang punya utang, yang punya wasilah menghubungi saya. Itu sebenarnya tidak hanya sekedar berupa uang, mungkin punya salah belum minta maaf. Jadi yang tetangganya itu harus ngomong, Pak mohon maaf dulu dia punya salah sama saya, belum minta maaf, tapi karena dia sudah meninggal, Bapak perlu tahu saya maafkan. Nah itu loh. Jadi jangan sampai kita sama-sama dengan orang tapi kita biarkan saja, masa perlu biarin. Nah ini bermasalah nanti. Kalau kita minta maaf sama Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kita kalau belum sempat minta maaf sama orang lain atau sesama kita, itu bahaya nanti. Itu hanya diajar. Maka para jamaah, bila mana kita sudah pernah punya salah sama, segera kita minta maaf. Wah dia nggak mau, masa beneran nggak mau dia dimaafin, ya udah serah. Yang jelas kita sudah berusaha minta maaf, baik dengan ucapan atau pakai WA atau pakai yang lain, istilahnya kita bisa komunikasi. Usahakan para jamaah, jangan sampai tidak, karena dia akan nanti minta pertanggungjawaban. Kamu dulu nabok saya, menempeleng saya, belum minta maaf. Itu penyesalan si mayit bila punya salah sama orang lain, belum sempat minta maaf. Ada berapa tadi? 4. Itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan almarhumnya Ibu Sri Harsina binti Hardinato selama hidup di dunia amal amin terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan, mari semoga keluarga Bapak Sunario senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan di hari yang ke-7 ini dengan doa yang ikhlas dari para jamaah, namun tidak pernah henti dan putusnya. Mungkin tidak hanya sekedar di 7 hari, mungkin nanti Bapak Sunario dan putra putrinya bisa setiap hari sholat. Karena si mayit itu seperti yang sering saya sampaikan di pengajian, ada seperti kalghorik, orang yang tenggelam. Di si mayit itu sama dengan orang yang tenggelam. Tenggelamnya gimana? Minta tolong. Kalau kita diceburi ke laut itu, tolong, minta tolong. Nah, siapa yang bisa menolong si mayit? Yang bisa menolong si mayit adalah keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, atau jamaahnya, atau tetangganya, atau saudaranya, mendoakan si mayit. Karena yang tadiru doaan. Jadi mayit menunggu doanya. Nah kalau nggak pernah didoain, nunggu ibarat ini udah lebaran kok aku nggak lebaran ya. Orang lain pada enak-enak, aku sendiri yang nggak ada yang nyangonin, nggak ada yang ngasih bekal. Kenapa nggak pernah didoain?
Maka tidak hanya sebatas pada malam hari ini, tapi bisa setiap habis sholat doakan si mayit, terutama ananda putranya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangi ketika aku masih kecil. Bukuannya bagus tuh, anak TK udah hafal. Itu aja setiap saat, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang tua ketika dikubur. Bukan apa-apa. Orang tua di dunia, orang tua tidak pernah diminta anaknya, nah aku belikan rumah, nah aku kasih mobil, nggak pernah. Nggak ada orang tua seperti itu. Ternyata yang diminta oleh orang tua cuma doa. Do you understand? Mudah-mudahan bermanfaat yang akan disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu himbauan kami mudah-mudahan terus dilestarikan apa yang telah pernah dilakukan oleh almarhumah Ibu Sri Harsina. Yang baik perlu dilestarikan, yang buruk tidak perlu dilestarikan, bahkan ditutup saja. Yang baik-baik kita teruskan. Kalau ada temannya Ibu Harsina yang baik, itu di silaturahmi. Saudara yang baik terus kita silaturahmi. Malam hari ini pengajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, ya, dan bermanfaat bagi para jamaah pada umumnya. Amin ya robbal alamin. Itu mari kita baca surat Al-Fatihah sebagai tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi